people are not able to break away from the past that gave birth to system, values and thoughts derived continuously without or with very few changes. This kind of understanding is called as traditionalism. Traditionalism is also in the architecture as a product of human culture. Malang as the town grew rapidly during the Dutch colonial period, saved some buildings from that era. Architecture of these buildings is certainly a result of the design which is based on a wide range of ideologies, one of which is traditionalism. This study that seeks to identify the presence of traditionalism in the Dutch colonial architecture using descriptive methods, graphics, with data obtained by purposive sampling technique. The results obtained indicate that there is influence of traditionalism in the Dutch colonial architecture embodied in the two architectural elements, namely the roof and openings. Herman Thomas Karsten, atau lebih dikenal dengan Thomas Karsten, merupakan arsitek asal Amsterdam, Belanda yang berperan dalam perencanaan wilayah pemukiman di Hindia Belanda. Karsten merupakan lulusan Technische Hogeschool di Delft, putra dari seorang profesor filsafat di Universitas Amsterdam. Bergabung dalam proyek sebuah biro arsitek milik seniornya, Karsten akhirnya berangkat ke Hindia Belanda sekitar tahun 1914. Dalam perjalanan karirnya, Karsten menjadi perencana dan penasihat beberapa proyek bangunan publik di beberapa kota di Hindia Belanda, salah satunya adalah kota Malang. Karsten dikenal sebagai seorang arsitek yang peduli terhadap lingkungan hidup dan menghargai nilai kemanusiaan. Kepribadian unik yang ada pada diri Karsten, yakni selalu mengingat kepentingan kalangan berpenghasilan rendah. Tentu saja, kepribadian ini sangat jarang ditemui pada orang-orang Belanda kala itu. Tahun 1921, Karsten menikah dengan Sumbinah Mangunrejo dan dikaruniai 4 orang anak, yakni Regina, Simon, Joris, dan Barta. Kecintaan Karsten pada Indonesia terbukti melalui pemikiran dan kepeduliannya terhadap budaya Jawa. Tahun 1921, Karsten bergabung dalam Institut de Jawa, sebuah perkumpulan yang peduli pada budaya Jawa. Kala itu, dia merupakan sosok yang mengkritik arsitek Belanda yang menurutnya meletakkan konsep menaruh Eropa di Jawa. Bagi Karsten, Jawa adalah Jawa dan bukan Belanda. Menurutnya, kota sebagai suatu organisme yang terus bertumbuh. Saat membangun kota, Karsten tak pernah melupakan keberadaan taman-taman kota serta ruang terbuka. Prinsip yang ditegakkan Karsten tersebut menjadi salah satu faktor kemunculan gaya arsitektur Indis yang populer pada masa prakemerdekaan. Thomas Karsten diangkat sebagai penasihat tata kota Malang oleh wali kota Malang pertama, yakni Bussemaker. Tahun-tahun 1914 sampai tahun 1929, Malang sendiri telah memiliki perencanaan kota yang pasti dan dinamakan dengan Bouwplan 1-8. Perencanaan kota tersebut dibuat sebagai bentuk pengendalian bentuk kota akibat dari pertambahan penduduk serta kemajuan ekonomi yang cepat. Sayangnya, perencanaan pertama pembangunan kota tersebut ditolak lantaran dianggap belum memenuhi persyaratan menjadi sebuah kerangka rencana yang disebut Geraamteplan. Mengingat, pemerintah pusat mengharuskan pihak Kota Madya Malang menyediakan Geraamteplan karena mengacu pada undang-undang kota kala itu. Kondisi tersebutlah yang menggiring Bussemaker meminta Herman Thomas Karsten menjadi penasehat dalam perencanaan perluasan dan perkembangan kota Malang, tepatnya pada tahun 1929. Saat itu, tugas utama Karsten adalah memperbaiki dan mengembangkan Geraamteplan Kota Malang yang sempat gagal diajukan oleh pemerintah Kota Madya Malang. Salah satu karya Thomas Karsten yang masih terlihat hingga kini yakni Ijen Boulevard, atau yang lebih populer dengan sebutan Jalan Ijen. Tanpa melupakan aspek keindahan serta konektivitas dengan bagian lain di kota, Karsten mulai merancang Jalan Ijen sebagai perumahan mewah bagi para pejabat.
Pembangunan wilayah tersebut dilakukan pada tahun 1935 sampai tahun 1960, mengacu pada perencanaan tata kota yang sesuai kala itu. Karsten membangun jalan tersebut dengan mengusung konsep boulevard, yakni jalan kembar dengan pembatas berupa taman di bagian tengah. Kehadiran pohon palem di sebelah kiri dan kanan jalan semakin mempercantik penataan jalan tersebut. Taman yang berada di tengah jalan dibangun untuk membatasi rumah dengan jalur pejalan kaki. Selain itu, antara jalur pejalan kaki dengan jalan kendaraan diberi taman yang dilewati deretan pohon palem. Penataan jalan dan akses-akses ke jalan-jalan sekitar seperti Semeru, Kawi, Salak, sekarang Jalan Pahlawan Trip, juga sangat diperhatikan baik dalam keindahan dan kemudahan. Karsten memang dipandang sebagai sosok seorang ahli dalam merencanakan kota di Hindia Belanda, terutama dalam bidang pemukiman. Tak hanya di Kota Malang, keahlian Thomas Karsten dalam perencanaan kota juga terlihat di kota-kota lain, seperti Semarang, Bandung, Bogor, Cirebon, Magelang, dan lainnya. Karsten meninggal di Kamp Interniran Cimahi pada tahun 1945. Dalam konteks historis, sebenarnya keberadaan bangunan peninggalan Belanda merupakan aset yang dapat dikembangkan bagi perkembangan arsitektur Kota Malang. Melalui aturan-aturan produk kolonial, ternyata telah memberikan warna pada bentukan fisik lingkungan baik gaya arsitektur maupun pola-pola tata ruang yang terbentuk. Bentuk morfologi kawasan tercermin pada pola tata ruang, bentuk arsitektur bangunan, serta elemen-elemen fisik kota lainnya pada keseluruhan konteks perkembangan kota. Perkembangan selanjutnya, kekuatan domain ekonomi, sebagai akibat cepatnya pertumbuhan ekonomi telah membawa implikasi perubahan pada karakter dan bentuk morfologi kawasan pusat Kota Malang. Gaya arsitektur kolonial modern setelah 1920 di Hindia Belanda pada waktu itu sering disebut sebagai gaya Nieuwe Bouwen yang disesuaikan dengan iklim dan teknik bangunan di Hindia Belanda pada waktu itu. Sebagian besar menonjol dengan ciri-ciri seperti atap datar, gewel horizontal, volume bangunan yang berbentuk kubus, serta warna cat putih. Meskipun gaya arsitektur yang ditunjukkan masih banyak dipengaruhi gaya arsitektur Belanda, tapi pada umumnya bentuk arsitektur bangunan sudah beradaptasi dengan iklim setempat. Hal ini dapat terlihat dari bentuk denah dengan menempatkan galeri keliling bangunan dengan maksud supaya sinar matahari langsung dan tampias air hujan tidak langsung masuk jendela atau pintu. Adanya atap susun dengan ventilasi atap yang baik serta overstack yang cukup panjang untuk pembayangan tembok. Contoh bangunan kolonial Belanda adalah Javasche Bank, sekarang Bank Indonesia di sebelah utara alun-alun dibangun tahun 1915. Palace Hotel, sekarang Hotel Pelangi terletak di sebelah selatan alun-alun dibangun tahun 1916. Kantor Pos dan Telegram, sekarang sudah dibongkar terletak di Jalan Basuki Rahmat dibangun antara tahun 1910-an. Dari beberapa bangunan di Kota Malang khususnya di sekitar alun-alun yang masih menggunakan gaya arsitektur kolonial Belanda dapat diambil beberapa kesamaan ciri pada bangunan, antara lain penggunaan portiko pada bagian utama bangunan. Penggunaan portiko dimaksudkan sebagai penghubung antara ruang dalam dengan ruang luar selain sebagai penghalang sinar matahari langsung dan tempias air hujan. Sebagai kota yang berkembang dari cikal bakal kota kolonial Belanda, Malang syarat akan bentukan fisik, tata lingkungan, bangunan yang mempunyai nilai historis dan arsitektur yang dapat menjadi bukti dari tata kota masa kolonial. Oleh sebab itu, hendaknya peninggalan arsitektur kolonial di Kota Malang tetap dilestarikan karena selain memiliki nilai historis yang tinggi juga dapat diangkat sebagai karakter spesifik kawasan Kota Malang.
Situated in East Java, Malang is a stunning, cool and clean city in Indonesia which used to be the seat of the Mataram Kingdom. It is also a city which played an important role throughout history. This is reflected in the many historical remnants which are scattered around Malang. Rich in local culture, Malang has many temples that attract local and foreign tourists. In addition to the beautiful architectural sites of interest within the city, the stunning tea plantations, waterfalls and mountains are not to be missed. Malang is also home to many beautiful beaches such as Balagambang, Galiep, and Sendang Biru.